Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan Bapak Solikin M. Juhro selaku Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi Mbak Jessica. Ya, Pak Solikin tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait dengan asesmen ketahanan keuangan domestik kita. Kemudian juga bagaimana langkah yang diambil Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga sektor keuangan kita. Selanjutnya Pak, Bank Indonesia ini kalau kita ingat kembali di bulan Desember mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang baru ini dengan pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada excess reserve dan juga penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM ini berbasis kinerja. Kami ingin tahu Pak, bagaimana ruang lingkup kebijakan ini Pak? Ya, terima kasih. Pertama, kalau kita bicara dengan pemberian remunerasi kepada atas dana bank ya, yang ditanamkan ke excess reserve ini semata-mata memang untuk memberikan atau meningkatkan fleksibilitas ya dari perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas gitu kan. Karena bank itu kan memang memiliki tadi saya sampaikan itu excess dan alat likuidnya itu masih cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga dia diberikan fleksibilitas untuk menyalurkan menanamkan di dalam reserve-nya ya di Bank Indonesia dalam bentuk excess reserve, dan tentunya ini kan dia memiliki sehingga dia bisa ada fleksibilitas dalam pengelolaan alat likuidnya, termasuk nanti kapasitas di dalam mendorong kredit lebih lanjut ya, dengan asumsi nanti tentunya di situ ada money multiplier ya yang sudah penggandaan uang proses kalau di dalam konsepsi moneter itu. Tetapi poinnya ini adalah memberikan fleksibilitas perbankan yang memiliki kelebihan kredit. Nah, memang diberikan remunerasi memang sedikit ya, dia di bawah deposit facility ya yang selama ini jadi 25 basis point gitu ya pada tingkat suku bunga. Sementara karena memang kalau selama ini dari sisi GWM-nya sendiri sudah dapat remunerasi, tapi kalau untuk eksesnya, ini dia dikasih juga yang sedikit atau 25 basis point di bawah suku bunga deposit facility 3,5%. Itu mengenai pemberian remunerasi. Jadi yang terkait dengan KLM, Mbak Jessica ya, person semuanya, ini memang penguatan yang kita lakukan terus untuk mengoptimalkan intermediasi, tentunya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kalau dilihat ya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial kali ini tuh memang penguatan kita tuh ada dua hal. Pertama, dari sisi dia berbasis forward looking dan berbasis kinerja gitu sifatnya. Jadi kita nggak bisa bank-bank itu seenaknya misalkan dikasih insentif kemudian dia tidak bisa menyalurkan kepada sektor yang prioritas yang di assign untuk pemberian insentif itu. Ya, jadi di sini kita bicara dia berbasiskan kinerja. Nah, forward looking dalam artian dia harus memberikan komitmennya. Jadi di sini kalau kita lihat Mbak Jessica, teman-teman sekalian, di awal periode penghitungan atau maintenance itu, mereka diminta untuk komitmennya. Oke, berapa komitmennya untuk memberikan insentif kepada memberikan kredit yang dapat insentif itu di sektor tertentu sekian persen gitu, sesuai dengan rencananya, komitmennya gitu. Jadi ke depan gitu. Nah, nanti kita lihat dia diberikan insentif. Kalau ada selisih atau kurang dari komitmennya itu, nanti ada penyesuaian pada pemberian insentif di periode berikutnya. Jadi itu kita melihatnya ke depan dan memastikan ini akan bisa mengadres pembiayaan kepada sektor-sektor yang memang prioritas, yang memang sejalan dengan program Astacita pemerintah. Nah, yang kedua di penguat itu adalah kita lihat ada dua komponen gitu ya, yang sifatnya itu memang driving untuk memberikan insentif lending ya, langsung pembiayaan tadi. Kalau dulu kan 5 tuh, ya sekarang itu ditambah ada komponen untuk yang istilahnya interest channel gitu. Jadi memberikan insentif kepada bank-bank yang dia mempercepat atau cepat di dalam penurunan suku bunganya sesuai dengan stans kebijakan bank usaha. Misalkan kalau BI itu menurunkan suku bunga, maka dia yang cepat menurunkan, cepat merespon. Nah, ini dikasih insentif lah. Kemarin kan asalnya kan kalau lending channelnya 5% ditambah insentifnya untuk interest rate channel 0,5%. Total masih 5%.
Nah, kali ini diperkuat nanti per 16 Desember yang untuk lending channel-nya itu 4,5%. Sementara untuk interest rate channel ya dibesarkan, dinaikkan menjadi 1%. Totalnya masih 5,5%. Nah, ini adalah tentunya dengan memberikan preferensi gitu ya. Baik. Penyesuaian ini ada semacam fleksibilitas preferensi yang kita arahkan untuk agar bank mempercepat penurunan suku bunga kredit. Sehingga kalau suku bunga cepat kredit turun, ya, maka ini akan mendorong intermediasi. Tentunya besaran ini akan sifatnya fleksibel, Mbak Jessica, Baik, karena lebih nanti fleksibel akan lagi. kita review lagi berapa bandelnya seperti itu. Iya, lalu Demikian. Pak, bagaimana dengan keyakinan dan juga proyeksi dari Bank Indonesia terkait dengan efektivitas transmisi kebijakan yang sudah dikeluarkan selama ini, Pak? Ya, tentunya kita terus memonitor efektivitas transmisi dari kebijakan kita. Kalau dari sisi pelonggaran dari suku bunga, ini udah mulai kelihatan ini, karena memang pengaruh suku bunga itu ada ada tenggat waktu ya kita melihat. Terus kemudian kita dorong dengan insentif, maka ini diharapkan nanti bisa memberikan dorongan untuk pembiayaan yang lebih tinggi. Nah, tadi saya katakan ada aspek lain dari sisi demand gitu ya, karena proyek-proyek pemerintah ya ini juga akan mulai terrealisasi gitu ya. Nah, jika ini terus direalisasikan baik sisa bulan ini sampai tahun-tahun di tahun depan ya dan seterusnya, ini tentunya akan memberikan optimisme bahwasanya pembiayaan ini akan bisa lebih tinggi lagi, terutama juga dengan ekspektasi kondisi makroekonomi yang membaik. Jadi ini yang beberapa langkah kita tadi saya katakan dari respon kebijakan Bank Indonesia yang akan terus pro growth gitu ya. Dan sementara kita juga mendorong, kita berkoordinasi agar nanti ekspansi atau realisasi dari program atau proyek-proyek pemerintah yang prioritas ini juga mulai terlihat ya dan mulai terrealisasi gitu, dan sementara ditopang oleh suku bunga yang akan terus turun ke depan. Demikian Mbak Jessica. Baik, Pak Solikin, singkat saja Pak, ini terakhir karena terkait dengan pertumbuhan kredit dan juga pembiayaan perbankan. Dan kalau kita ingat juga Pak Gubernur juga selalu mengatakan sinergi. Bagaimana sinergi fiskal dan moneter terutama dalam KSSK, Pak? Ya, jadi memang kalau kita syukuri ya Mbak Jessica, tadi kuncinya memang sinergi. Tetapi sinergi itu kembali lagi itu harus kita bersyukur bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir quality dari sinergi itu semakin baik. Jadi di dalam KSSK pun ya tadi saya katakan kita terus membahas isu-isu atau bottlenecking yang sedang kita hadapi. Jadi termasuk tadi selain kita melihat ketahanan sektor keuangan secara utuh, secara keseluruhan kita juga melihat sama-sama concern bagaimana mendorong pembiayaan itu, mendorong kredit. Nah, kita terus bagaimana kita langkah bersama untuk mendorong penurunan suku bunga ya dari sisi kita lihat kan komponennya kan tadi ada special rate ya. Berarti kan ada pelaku-pelaku yang memiliki yang meminta special rate yang lebih tinggi. Ada juga nanti undisbursed loan yang belum direalisasikan. Nah, di antara itu kan beberapa corporate yang memang harus kita dorong. Nah, ini kita bicarakan langkah bersama di KSSK dan kita bersyukur koordinasi sinergi yang berjalan ini semakin baik dan kita hopeful bahwasanya ke depan juga akan lebih baik lagi. Karena tadi saya katakan ketahanan stabilitas itu is not taken for granted gitu. Itu adalah continuity yang harus kita pertahankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable ke depan. Demikian Mbak Jessica. Baik, terima kasih Bapak Solikin M. Juhro selaku Asisten Gubernur dan juga Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.